Oke, halo siswa-siswi sekalian. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Yang mana secara umum sekarang negara-negara di dunia terbukti berhasil membawa kemajuan yang besar di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan teknologi dan informasi ini hendaknya wajib kita sadari, yang mana kita sebagai generasi muda Indonesia yang akan melanjutkan pengembangan bangsa di masa yang akan datang. Jadi sangat penting sekali kita mengetahui apa dampaknya, dampak secara sosial dari informatika, yang mana adalah sebuah teknologi yang setiap harinya berkembang terus-menerus. Nah, di sini ada beberapa dampak dari berbagai bidang di teknologi informasi dan komunikasi. Oke, yang pertama adalah di bagian pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kalau gitu, langsung saja kita bahas yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Oke, di dalam dunia pendidikan, perkembangan TIK ini mempunyai dampak yang begitu positif. Karena dengan berkembangnya TIK, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Nah, walaupun yang namanya kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Nah, kenyataannya saat ini menunjukkan adanya ketergantungan siswa terhadap teknologi. Nah, apalagi di masa pandemi ini, hampir 90% lebih di dunia pendidikan butuh yang namanya teknologi. Nah, sehingga tidak jarang setiap melakukan sesuatu tidak luput dari teknologi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas adanya dampak dari perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama adalah di bagian positifnya. Nah, di bagian positifnya adalah sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Nah, selanjutnya adalah dalam media massa, khususnya media elektronik ya. Jadi dia sebagai sumber pengetahuan yang bisa dibilang sumber pengetahuan utama sekarang, yang sangat cepat berkembangnya. Tiap detik itu ada saja kejadian terbaru yang bisa kita ketahui melalui gawai kita atau gadget kita. Nah, selanjutnya adalah membantu proses pembelajaran sehingga lebih cepat dan mudah diakses. Jadi dalam hitungan detik saja kita sudah tahu perubahan-perubahan apa saja di sekitar kita, tanpa kita harus menuju ke sumbernya langsung. Jadi kita hanya melalui gadget saja kita udah tahu nih, oh ada informasi terbaru. Lalu, nah ini yang sangat banyak digunakan di dunia pendidikan adalah kelas virtual atau e-learning yang sangat memudahkan para pelajar untuk saling berkomunikasi dengan pengajar tanpa bertatap muka. Nah, jadi belajar ini bisa di mana saja dan kapan saja. Yang penting adalah kita terhubung dengan koneksi internet. Nah, itu yang utama. Nah, kalau ada positif pasti ada negatifnya. Negatifnya adalah kontrol akses situs di dunia internet ini sulit sekali karena banyak sekali situs-situs yang tidak berpendidikan. Oke, yang terakhir adalah adanya berita bohong atau hoax yang mana sering muncul di dunia internet. Jadi kita tidak tahu mana sebenarnya berita yang benar atau fakta, mana yang sebenarnya berita palsu atau berita bohong atau hoax. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah implementasi di dalam bidang pendidikan. Pertama adalah e-learning, ya, yang pasti sudah jelas kalian ya, sudah mengetahuinya. Di sini kita face to face belajar, bisa melalui video, face to face bisa melalui audio atau chat ya. Tergantung bagaimana kita dengan nyamannya menyampaikan suatu materi pelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah e-book. E-book di sini sendiri adalah ya buku yang bentuknya digital atau elektronik sehingga sudah tidak menggunakan kertas. Jadi buku elektronik ini hanya bisa dibaca dan dibuka melalui gadget atau gawai seperti komputer, tablet, smartphone. Seperti itu. Yang kedua adalah bagian bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, dampak perkembangan teknologi dan bidang ekonomi ini ada positif dan negatifnya. Yang pertama adalah pertumbuhannya yang semakin tinggi dari sisi ekonomi. Kedua adalah industrialisasinya makin berkembang pesat. Nah, produktivitas di dunia industri ini semakin meningkat. Lalu persaingan kerja dalam dunia kerja ini menuntut skill dan pengetahuan yang lebih lebih banyak lagi, lebih bersaing lagi seperti itu.
Nah, lalu di dalam lapangan pekerjaan dan perdagangan ini semakin luas. Nah, namun di dalam sisi negatifnya di sini sendiri adalah adanya penyalahgunaan dari sisi teknologi, yang mana seperti pelanggaran, penipuan, perdagangan, dan kejahatan perbankan yang tidak sesuai semestinya digunakannya, penyalahgunaan fungsinya. Yang terakhir adalah konsumtif. Jadi semakin meningkatnya perkembangan teknologi di bidang ekonomi ini, jadi orang-orang semakin konsumtif. Contoh seperti belanja di Shopee, di Tokopedia, ya, di Lazada. Setiap bulannya ada saja promo-promo ya, makanya di sini orang-orang semakin konsumtif seperti. Oke, selanjutnya adalah implementasinya di bidang ekonomi ya. Sudah jelas ada e-banking, jadi kita semakin cepat dan mudah bertransaksi ya, tanpa harus kita mengeluarkan duit, lalu kita harus banyak-banyak bawa duit, misalkan ke suatu toko atau ke belanja ya, seperti itu. Jadi kita tinggal bawa satu kertas saja, kartu kredit, atau mungkin kita cuma bawa HP saja yang sudah terhubung dengan e-banking. Nah, selanjutnya adalah e-commerce, ini seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, jadi semakin berkembang pesat perdagangan online ini. Nah, ada banyak marketplace-nya, tempat-tempat pasarnya ya, seperti Tokopedia tadi, Shopee, Lazada, banyak sekali macamnya. Nah, di sini orang-orang semakin banyak yang berdagang, semakin banyak juga yang berbelanja. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah di bidang politik. Nah, di bidang politik ini sendiri ada beberapa dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak yang pertama adalah di dalam bidang politik adalah adanya demokratisasi. Nah, ini maksudnya adalah peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Nah, ini berhubungan langsung dengan e-government. Jadi, e-government ini membantu demokratisasi agar bisa tercapai. Contohnya, anggota DPR itu dapat berinteraksi dengan rakyat, melakukan kegiatan tanya jawab, saran dan kritik melalui yang tadi sudah kita sebut, yaitu menggunakan semacam Zoom meeting ya, atau video call seperti itu. Jadi bisa langsung tahu ini. Oh, misalkan dia tidak bisa pergi ke tempat kejadian, jadi bisa langsung saja video call apa yang terjadi di sana gitu. Dia ingin mengetahui aspirasi masyarakat di sana bagaimana. Selanjutnya adalah ramah lingkungan. Jadi positifnya dari sisi politik dalam perkembangan teknologi ini adalah menjadikan informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Jadi surat menyurat ini nggak perlu lagi pakai kertas fisik, jadi hanya menggunakan email seperti itu. Jadi semakin berkurangnya penggunaan kertas. Nah, ini sangat bagus ya. Ketiga adalah cepat, efisien, dan nyaman. Jadi kegiatan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi ini menyebabkan sampainya berita lebih cepat seperti itu. Oke, dari sisi negatifnya adalah dari segi biaya ini lumayan banyak. Ya, karena di sini penggunaan infrastrukturnya makin mahal karena yang digunakan adalah untuk kegiatan khalayak ramai. Jadi makin banyak orang yang menggunakan ini, jadi infrastrukturnya makin besar seperti itu. Nah, lalu kita butuh yang namanya jangkauan luas. Jadi kita harus banyak-banyak membuat suatu semisal sarananya, semacam harus ada website, blog, atau video streaming semacam YouTube ya, untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di Indonesia, contohnya dari bidang politik. Lalu adalah adanya transparansi. Jadi banyak akhir-akhir ini berita-berita yang diragukan, terutama oleh negaranya sendiri. Karena di sini semua orang bisa membuat beritanya sendiri. Nah, jadi di sini kita tidak tahu mana yang betul-betul kompeten dia bisa membuat berita sesuai fakta. Nah, lalu privasi di sini sendiri. Jadi sama dengan transparansi ya. Jadi ketika transparansi berkurang, privasi pun berkurang juga. Jadi semakin sedikit privasi kita yang bisa kita punya, kita miliki. Semacam DPR. Jadi semua orang bisa tahu apa kegiatan dia, rumahnya bagaimana, dia anak berapa, ngapain aja dia di rumah. Jadi privasinya makin sedikit. Walaupun di rumah sebenarnya adalah rumahnya privasi, tapi sekarang rumah itu bisa jadi tidak menjadi privasi lagi. Jadi sudah milik publik. Oke, selanjutnya adalah implementasi di bidang politik. Ya, seperti saya bilang tadi sebelumnya, bisa menggunakan konferensi video untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat. Lalu ada e-government di sini, ya berhubungan langsung dengan tadi berkirim surat menggunakan email, atau adanya kegiatan-kegiatan yang hanya dikirimkan sesuai datanya saja menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kita memakai surat menyurat, memakai kertas seperti itu.
Oke, yang keempat adalah di bidang sosial. Nah, di bidang sosial di sini sendiri dampaknya yaitu adanya HAM yang makin tingginya dijunjung dalam pelaksanaannya. Nah, lalu di sini mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, lalu dari bidang sosialisasinya, di sini kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nah, sehingga nanti masyarakat bisa mudah dalam mendapatkan informasi apa saja. Seperti itu. Lalu di sini adalah solidaritas sosial, ya sudah jelas. Sekarang nih ya, apa aja berita yang menjelek-jelekan Indonesia, netizen Indonesia langsung bergerak cepat dalam hitungan menit jam. Itu media sosial yang menyerang Indonesia langsung ketahuan tuh, karena Indonesia ini sangat nasionalis ya, jadi sangat solid sekali. Nah, disitulah keunggulan positifnya dari bidang sosial di bidang teknologi. Nah, lalu di sini adanya menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Nah, yang terakhir adalah kualitas diri ini semakin dipacu. Jadi orang-orang pengen lihat nih, wah kalau di dalam media sosial ya, wah dia orangnya kaya, wah dia orangnya baik. Jadi orang-orang semakin terpacu supaya kualitas dirinya makin baik. Dia makin pengen jadi terlihat seperti orang kaya, terlihat seperti orang baik ya, yang ngasih-ngasih makanan di jalanan seperti itu ya. Oke, dalam sisi negatifnya adalah, nah ini dia, yang namanya film bajakan itu dan musik bajakan berseliweran, banyak sekali di dunia internet ini. Jadi kita nggak perlu ke bioskop lagi, nggak perlu beli lagu lagi di Spotify misalkan, kita tinggal lihat saja atau download saja di website bajakan gitu ya. Banyak di Indonesia saja sudah banyak sekali di sini. Nah, itu negatifnya. Lalu dari sisi kekeluargaan ini berkurang karena adanya jiwa individualis. Jadi mereka ada sisi ingin terlihat lebih baik daripada orang lain, sehingga di sini sikap individualisnya semakin tinggi. Apalagi dari sisi dalam kekeluargaannya ya seperti itu. Lalu adanya kesenjangan sosial semakin tajam. Jadi ada yang si kaya, ada yang si miskin, ada yang si baik, ada yang si jahat seperti itu ya. Jadi ketahuan dengan jelas. Karena di sini berhubungan dengan sisi positif tadi adalah kualitas diri. Jadi ada yang pengen kelihatannya seperti bad boy, ada seperti orang seperti pengennya jadi orang yang dermawan atau bagaimana gitu ya. Jadi semakin tajam bagaimana sifat seseorang itu semakin ketahuan. Nah, itu dia kekurangannya. Lalu dalam budaya internasional di sini bergeser dengan budaya lainnya karena terpengaruh oleh budaya lain dari negara lain itu. Misalkan lagi nge-hype atau trending di dunia di negara lain, kita ikut-ikutan di negara Indonesia. Nah, itu semakin bergeser budaya tradisional kita di sini. Nah, lalu adanya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Jadi budaya ini semakin bergeser sehingga nanti sudah menjadi kebiasaan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah misalkan dia orangnya gotong royong, tapi sudah bergeser karena negara lain misalkan trennya nggak kayak gitu, harus individualis misalkan gitu ya. Jadi semakin menjadi budaya massa, menjadi kebiasaan nanti jadinya budaya tersebut. Nah, lalu adanya pola hidup bangsa yang mengalami perubahan cukup cepat ya. Nah, terakhir adalah nasionalisme dan patriotisme itu semakin hilang. Nah, ada beberapa yang semakin solid, ada beberapa yang sikap nasionalis dan patriotisme makin rendah. Karena itu tadi, sikap individualisnya semakin tinggi. Jadi dia nggak mau peduli, yang penting saya orangnya seperti ini, saya harus kelihatan seperti ini gitu. Dia nggak mau tahu orang lain, apalagi satu negaranya bagaimana, nggak mau tahu dia. Nah, itu kekurangannya. Oke, dari implementasinya adalah di sini dalam bidang sosial, media sosial sudah jelas ada Facebook, ada Twitter, ya banyak lagi macamnya. Lalu dari sisi media iklan, nah ini dia. Jadi asal kalian tahu bahwa sebenarnya kita di sini ketika kita menggunakan smartphone, komputer, misalkan Google atau Facebook itu melacak apa yang kita ketik, kita nyari apa, kita ngapain aja di media sosial itu. Nah, sehingga itu menjadi referensi bahwa misalkan saya menyukai game Genshin Impact atau Mobile Legends, maka nanti Facebook menampilkan iklan di Facebook saya misalkan, menampilkan di halaman beranda saya iklan tentang Genshin Impact. Ayo isi top up diamond kamu atau games kamu gitu. Nah, itu yang menjadi referensi si perusahaan dunia internet ini, aplikasi ini, semacam media sosial Facebook dan Twitter misalkan dia atau Instagram, dia menampilkan iklan sesuai referensi kepribadian kita bagaimana di dalam media sosial tersebut. Nah, itu ya.
Yang terakhir adalah dari sisi budaya. Nah, dari sisi budaya di sini sendiri ada dampaknya. Yang pertama adalah adanya perbedaan kepribadian antara pria dan wanita. Jadi banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia bisnis. Nah, bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku sebelumnya yang merupakan pekerjaan pria ini semakin menonjol. Semakin banyak juga wanita yang memasuki bidang politik. Ada yang malah menjadi PM ya, atau Perdana Menteri, ada yang menjadi senator, gubernur ya, menjadi menteri malahan ya, banyak juga di Indonesia seperti itu. Nah, lalu sikap percaya diri kita ini semakin meningkat, terutama di bidang negara-negara Asia yang mana kemajuan ekonominya makin meningkat ya, melahirkan fenomena yang menarik, yaitu adalah perkembangan dan kemajuan ekonomi ini telah meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa. Oke, lalu adanya tekanan kompetensi yang makin tajam. Jadi di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensinya dari sisi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun dan kerja keras. Jadi semakin meningkat kompetensinya, jadi dia harus bagaimana caranya supaya negara ini semakin berkembang. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada negatifnya. Dari sisi moral ini lumayan banyak merusak. Yang bisa dibilang tadi ya, banyaknya di sini masyarakat beranggapan bahwa kaya itu dalam materi, miskin itu dalam rohani. Jadi sudah agak-agak goyang-goyang nih, mana yang sebenarnya kaya, mana yang miskin. Jadi sudah mulai bergeser gitu ya, kerusakan dari moralnya. Nah, lalu ada kenakalan remaja. Jadi semakin lemahnya tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Semacam tadi ya, ada gotong royong, tolong menolong, karena itu tadi adanya sikap individualisnya. Nah, jadi kenakalan dan tidak penyimpang ini di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat, seperti perkelahian, tawuran, corak-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan ya, seperti itu. Nah, lalu dari sisi pola interaksi antara manusia ini semakin berubah. Jadi komputer yang terhubung dengan internet ini telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi kita bisa berhubungan langsung dengan dunia negara lain, semacam orang Amerika, orang India ya, orang Singapura. Dalam hitungan tidak sampai 1 detik kita sudah bisa menelpon, menghubungi orang di sana gitu. Nah, di sini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendiri dengan komputer. Jadi dia hanya diam di rumah saja, tapi ngobrol. Nah, itulah dia dalam peribahasanya, yang jauh makin dekat, yang dekat makin jauh. Nah, itu yang sering diucapkan oleh orang-orang sekarang. Nah, jadi contohnya melalui aplikasi chatting ini semua orang dapat berkomunikasi atau mengobrol kapan saja. Oke, seperti itu. Nah, dari sisi implementasinya sudah jelas tadi hampir sama juga dengan bidang sosial ya. Yang mana dalam bidang budaya di sini misalkan pemerintah membuat di media sosial itu bahwa di sini ada misalkan di Riau ini ada tempat rekreasi atau wisata alam, atau misalkan Indonesia mengkampanyekan Bali gitu ya. Jadi di dalam media sosial juga dan juga di media iklan. Nah, itu contohnya. Oke. Kalau gitu terima kasih. Apabila ada pertanyaan hubungi saya di Edmodo dan WhatsApp. Oke, kalau gitu terima kasih. Selamat pagi.